Bapak sekalian, kebetulan di sini juga seluruh pesertanya sudah hadir. Baik, saya izin mulai Bapak-bapak sekalian. Iya, silakan Bu. Oh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian, terutama seluruh peserta dari PT Perindustrian Sawit Sinergi. Ya, selamat bergabung bersama kami dari Lambert Consulting and Training dalam kegiatan pelatihan online mengenai hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Di sini saya Liza Zulhijjah akan membersamai bapak-bapak sekalian dalam pelatihan hari ini dan juga besok karena kita akan 2 hari pelatihannya. Dan di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada narasumber kita, pemateri kita terkait dengan hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, Bapak Dr. Sudaryat SHMH. Selamat pagi, Pak Sudaryat. Pagi Bu. Baik. Sebelumnya, Bapak-bapak sekalian, saya juga langsung akan memperkenalkan beliau secara lengkap melalui CV-nya. Sebentar, saya izin menampilkan CV beliau terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Belum, Lis, belum. Oh, belum. Double Sebentar, klik. double klik. Hmm. Ah, iya. Ya, sudah. Baik. Nah, Bapak-bapak sekalian, sini saya perkenalkan kembali. Nama pemateri kita adalah Bapak Dr. Sudaryat SHMH. Beliau untuk background pendidikannya menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran dan juga Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, menyelesaikan untuk magisternya juga di Universitas Pajajaran serta doktoralnya di Universitas Pajajaran. Beliau saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan juga sekaligus sebagai praktisi. Dalam hal ini beliau aktif sebagai konsultan di BDS Law and Strategic Solution Jakarta dan juga di Global Sinergi Indonesia. Selain sebagai tadi ya Bapak-bapak sekalian, selain sebagai dosen dan juga praktisi konsultan hukum, beliau juga aktif sebagai trainer gitu ya atau juga narasumber dalam berbagai pelatihan. Dan beliau juga aktif untuk dalam hal ini konsultan corporate untuk melakukan legal due diligence di berbagai perusahaan seperti yang ditampilkan di sini Bapak sekalian, ada dari PT Alam Raya, PT Inetindo Infocom dan juga sebagainya, dan kemudian juga banyak karya-karya beliau sebagai tentunya akademisi di bidang hukum bisnis, baik itu terkait dengan legal officer, kemudian hukum kekayaan intelektual, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk organisasi, beliau juga tergabung eh, dalam Asosiasi Dosen Indonesia, baik itu hukum persaingan usaha, hukum kekayaan intelektual, hukum perusahaan, dan juga beliau tergabung dalam organisasi advokat. Kurang lebih seperti itu, Bapak-bapak sekalian. Jadi memang di sini bisa dikatakan bahwa Pak Sudaryat adalah orang yang sangat kompeten di bidangnya, seperti yang tadi disampaikan. Nah, selanjutnya saya juga akan menyampaikan rundown pelatihan kita selama 2 hari ini. Baik. Nah, selama 2 hari ini untuk di sesi yang pertama, kita akan mulai, tadi kita sudah ada pembukaan, kemudian kita pukul 9 nanti tepat, itu akan langsung masuk kepada sesi materi yang itu terkait dengan pemahaman Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dasar hukum ketenaga kerjaan lainnya. Dan nanti pukul 10 itu akan ada break terlebih dahulu sekitar 15 menit dan nanti akan dilanjutkan pada materi sesi kedua yaitu status hubungan kerja. Kemudian dari pukul 12 sampai pukul 1 siang nanti kita akan ada istirahat dan dilanjut pada pukul 1 materi ketiga mengenai peraturan dalam perusahaan dan juga nanti materi yang terakhir
terkait dengan waktu kerja dan waktu istirahat. Dan kita akan selesai sesi pelatihan di hari pertama pada pukul 3 sore hari ini. Nah, untuk berikutnya, hari berikutnya, besok Jumat tanggal 14 Juni, kita akan mulai pelatihannya pada pukul 9 dengan materi upah kerja lembur. Kemudian jam 10 seperti biasa kita akan ada break sebentar sampai 10.15 dilanjut dengan materi mengenai pemutusan hubungan kerja. Kemudian dilanjut dengan istirahat pada pukul 12 hingga 1 siang. Nah, sedikit pengumuman Bapak-Bapak sekalian, untuk di rundown itu tertulis pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Namun, materi mengenai pembebasan lahan tidak akan disampaikan dalam pelatihan pada hari esok karena itu bukan materi yang termasuk dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan dan juga hubungan industrial. Nanti berarti kita akan langsung masuk kepada materi mengenai perselisihan hubungan industrial dan juga studi kasus penyelesaian perselisihannya. Nah, kurang lebih seperti itu. 2 hari ini kita akan pelatihannya, Bapak-Bapak sekalian. Dan kalau misalkan tadi disampaikan Pak Andi from Malaysia, so if you want to speak English, ya please make yourself more comfortable, sir. Oke. Oke, thank you. Oke, baik Bapak-Bapak sekalian, tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan Pak Sudaryat untuk memulai pelatihan. Mangga, Baik, Bapak. baik, terima kasih Bu Riza, Bu Riza, sarjana hukum, magister hukum yang telah mengenalkan Bapak-bapak sekalian ya. Ini nggak ada ibunya ya. Sorry, Bu Lisa aja ya. Bapak sekalian dari sawit apa ya tadi ya? Bu Lisa perusahaannya Iya, itu dari PT Perindustrian oh, Sawit Sinergi, Pak. gini. PT Perusahaan Sawit Sinergi. Ini kayaknya grup perusahaan besar ini di bidang sawit dan ya pastinya itu grupnya PMA tuh ya. Oke. Baik, saya ingin menyampaikan barangkali beberapa hal yang belum disampaikan. Apa suara saya jelas, Pak Franz? Jelas Pak. Oh, jelas. Ya, Yang lain. Jelas, jelas. tapi Jelas, Pak jelas. mau mengklarifikasi. Siap. Sebenarnya, actually I'm the one Pak who arranged these trainings. But actually we are come from a different entity, different company. Oh, oke. Yeah, my name is Franz, Pak. I come from PT Perusahaan Sawit Sinergi. That's why I arrange this apa these trainings under the PTPSS name. I mean PT Perusahaan Sawit Sinergi name. But Hmm. actually Pak Yogi Rinanda, he's department HR head from KLK Dumai. Oh, iya. He based on the Dumai Pak Hmm. in Sumatera. Hmm, hmm, And hmm. also Pak Andy is from MKLK. I Hmm. mean in Kuala Lumpur. He's a senior manager in training and developments, and then he eager to know about the law and the regulation in Indonesia. Um, he's from KLK Group in our headquarters. And me, France, I'm in the PT Perusahaan Sawit Sinergi. My base in Kalimantan, in the Sangkulirang. It's East Kalimantan, Pak, near of Oh, the iya. new capital city. Iya, Pak Franz. Yeah, Terima yeah. kasih ya, terima kasih. Okay. Yeah, yeah. Ya, ya, That's terima kasih. introduction to our team lah. I mean, Wah, to oke, oke. Thank you, thank you. our participant. Yeah, Thank you, Mr. Franz. yeah, yeah. Thank you, Pak. Oke, Please continue, Pak. Yeah. oke, berlanjut. eh ini saya coba share screen dulu. Hmm. Oke, ini materi training selama 2 hari. uh, Today training about uh, hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Perlu disampaikan barangkali bahwa uh, terkait dengan hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial itu memang
mostly ya, banyaknya memang eh, sifatnya pengaturan yang sifatnya internal. Internal di sini adalah lebih banyak eh, kalaupun itu adalah PMA, suka tidak suka, mau tidak mau itu harus mengikuti rule yang ada di Indonesia. Ya rule tentu ya rule itu adalah rule terkait dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial gitu ya. Eh, karena sangat-sangat betul-betul diatur ya. Bahkan di Undang-Undang Ketenagakerja untuk posisi posisi yang ada kaitan dengan ketenagakerjaan atau HR itu mesti dihandle oleh orang-orang Indonesia gitu. Nah, ini perlu penekanan seperti itu. Eh, lanjut, tadi sudah sebagian disampaikan eh, tentang background eh, saya gitu ya dari PT Lambert Perpama Indonesia. Nah, terkait ketenagakerjaan barangkali Pak Frans dan yang lain itu ingin apakah memang pembicara ini juga mempunyai kompetensi tidak di bidang ketenagakerjaan, apakah memang eh, membantu beberapa perusahaan untuk di bidang ketenagakerjaan. Ah, khusus di bidang ketenagakerjaan, saya pernah dan sampai saat ini suka diminta oleh perusahaan PT PMA Belgia, itu PT Kelama Indonesia. Bu Liza juga pernah menemani saya ya ke perusahaan dalam rangka company visit. Nah, itu memang lebih fokus di hukum ketenagakerjaan ya Bu Lisya ya, sampai kita perbarui ya eh, peraturan perusahaan atau company regulation-nya disesuaikan terakhir ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang waktu itu baru berlaku ya belum 1 tahun ya waktu itu ya, karena rata-rata ya perusahaan asing itu selalu meminta agar eh, perusahaan harus compliant ya dengan regulasi-regulasi yang ada itu harus harus gitu. Jadi tidak ada kompromi gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan hal lain, kalau perusahaan lokal itu ada 2 perusahaan lokal sekarang. Kebetulan saya menjadi head of HR-nya. Tapi ya perusahaannya bergerak di industri tambang ya. Itu PT Aneka Kaolin Utama dan PT Inti Trans, perusahaan trading. Tapi ya tradingnya berkaitan dengan masalah mining. Kemudian lalu untuk penanganan perkara ya. Penanganan perkara terakhir kami bantu perusahaan PT Telkom berperkara di pengadilan umum industrial, kemudian pengadilan di Mahkamah Agung eh, dalam level kasasi kemarin, belum lama gitu ya. Jadi eh, tentang barangkali ya pengalaman barangkali ya pengalaman di bidang pekerjaan itu saya kira nanti akan sharing lah dan terkait dengan ketenagaan khusus untuk PT Sawit dan grup, saya kira Pak Frans dan kawan-kawan yang lebih menguasai barangkali. Karena saya sebagai konsultan, sebagai eh, training, biasanya tahu setelah diberitahu gitu ya. Jadi andaikan memang nanti ada sharing, kemudian diskusi gitu ya, itu saya menyerap juga dan barangkali akan memberikan eh, pandangan lain barangkali dari sisi praktisi eh, terkait dengan ketenagakerjaan. Khusus untuk sawit ya, saya pun waktu itu sempat memberikan training khusus di sawit itu di Providan Agro. Jadi satu grup perusahaan
Waktu itu trainingnya di Kabupaten Agam, Sumatera, eh, Sumatera, ya Padang lah, Sumatera apa ya Padang sih, Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Nah, di situ juga dibahasnya itu terkait dengan masalah hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang ada kaitannya dengan industri perkebunan sawit ya. Baik itu tambahannya, barangkali tambahannya. Eh, Kebanyakan ya sekarang pekerjaan saya kebanyakan sih untuk perusahaan-perusahaan BUMN ya. Di antaranya Semen Indonesia, kemudian PT PLN, kemudian eh, PT Aneka Tambang, Freeport sempat, dan seterusnya. Lanjut, eh, materi pertama adalah tentang pemahaman Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bab ketenagakerjaan. Saya menyampaikan di sini bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait regulasi di bidang ketenagakerjaan atau manpower regulation, industrial relation di Indonesia, karena pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan perubahan yang menurut saya baru ya, karena membuat regulasi yang sifatnya adalah regulasi bahasa kami ya, itu sapu jagat gitu ya, bahasa yang barangkali ingin merubah ya, merubah secara cepat gitu ya, dengan merubah regulasi-regulasi terkait itu, atau dikenal dengan Omnibus Law ya, gitu ya. Ini juga bagi industri-industri juga terkaget-kaget gitu ya. Pasti terkaget-kaget. Ini barangkali berbeda dengan pengalaman di negara Malaysia barangkali. Nah, di Indonesia ini kan memang isu terkait dengan isi to going business gitu ya. Itu memang isu yang krusial karena Indonesia ini termasuk negara yang kurang bisa bersaing ya dalam kemudahan berusaha. Pasti Pak Frans juga tahu ya bagaimana memulai usaha di Indonesia, bagaimana rumitnya ya perizinan-perizinan yang ada gitu ya. Nah, seperti itu. Tentu hal itu dalam rangka meningkatkan daya saing itu kurang, gitu ya. Oleh karena itu dicoba ya dengan regulasi yang sifatnya omnibus law. Dan Pak Frans dan peserta yang lain juga pasti mengetahui bahwa di Indonesia ini banyak regulasi baik satu level maupun berbeda level. Ya, berbeda level itu kan ada level undang-undang, ada level peraturan pemerintah, bahkan ada level peraturan Menteri Tenaga Kerja. Yang satu level barangkali ada undang-undang tenaga kerja, ada undang-undang serikat pekerja gitu. Itu kan satu level. Ini terkadang baik satu level maupun berbeda level itu saling tumpang tindih atau overlapping. Sehingga dirasakan mana ada kepastian hukumnya gitu. Kalau kondisi seperti itu. Karena masing-masing departemen terkadang mempunyai keinginan dan cara pandang sendiri gitu. Sehingga ini menyulitkan juga bagi pelaku usaha ini aturan kementerian mana yang harus diikuti. Gitu ya. Karena apalagi sekarang terkait dengan perizinan kan sudah dipegang oleh BKPM gitu, dengan sistem OSS. Sementara juga terkait ketenagakerjaan ada Departemen Ketenagakerjaan. Gitu kan? Belum lagi nanti sektor, ya, belum lagi sektornya gitu ya.
perkebunan itu kan pasti di sektor pertanian ya, Departemen Pertanian itu. Pasti mereka. Belum lagi nanti Pak Frans dan kawan-kawan itu berbisnis di daerah gitu ya. Indonesia juga sudah membuat regulasi tentang eh, perimbangan gitu kan, undang-undang pemerintah daerah dan seterusnya, di mana memang daerah diberikan porsi kewenangan yang sifatnya limited gitu ya. Kemudian ada kewenangan-kewenangan lain yang eh, ada di pusat gitu ya. Ya, jadi isu terkait dengan otonomi daerah kalau dibahasakan begitu ya, juga cukup menyulitkan juga gitu. Tentu adanya regulasi yang tumpang tindih ya, ada kebijakan-kebijakan yang baik satu level maupun dua level. Kemudian adanya otonomi daerah itu menyebabkan tingkat keinginan ya investor untuk masuk ke Indonesia itu menjadi cukup cukup kurang bisa bersaing. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu banyak peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan investasi, erat kaitannya dengan pemberdayaan pelaku usaha itu dilakukan perubahan dalam satu undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu menjadi salah satu undang-undang yang ikut dilakukan perubahan atau terdampak ya terkait dengan Cipta Kerja ini. Nah, jadi itu background eh, kenapa pemerintah selama ini adalah Presiden Jokowi itu eh, memberlakukan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dia yang tidak lepas sebetulnya dari kritik-kritik ya, kritik-kritik dari masyarakat dan sebagainya. Ya. Namun dalam perkembangannya tentu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu banyak dari masyarakat memandang bahwa terburu-buru ya, kurang menyerap aspirasi masyarakat gitu ya. Karena regulasi yang baik gitu ya. Kalau versi kami ya di Indonesia itu harus memenuhi tiga syarat gitu ya. Pertama secara filosofisnya itu harus memberikan keadilan bagi semua ya. Kemudian secara yuridisnya juga harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau level undang-undang tentu pejabat yang berwenang atau otoritas yang punya kewenangan itu ada di DPR dan Presiden. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah harus memenuhi syarat sosiologis. Artinya apa? Harus dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Termasuk masyarakat di sini adalah masyarakat pelaku usaha. Betulkah Undang-Undang 11 tahun 2020 ini memang diperlukan oleh pelaku usaha gitu. Itu. Berarti harus diserap gitu ya aspirasi dari pelaku usaha itu. Nah, rupanya dengan kecepatan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, itu ternyata kurang menyerap gitu ya, kurang menyerap. Bahkan saya pun waktu itu diminta oleh Sekjen Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan masukan ya khusus dari praktisi. Waktu itu diselenggarakan di Bandung karena menyerap aspirasi dari para praktisi dari Jawa Barat terkait dengan PP ya, PP 35 waktu itu. Ya, PP 35. Barangkali Pak Pras dan peserta yang lain barangkali paham dengan PP itu gitu ya. Memberikan masukan. Ya.
kami pun memang terkaget-kaget gitu ya, karena selama saya sebagai akademisi gitu ya, yang biasa Pak Frans untuk membuat regulasi gitu ya, rancangan undang-undang, naskah akademik dan seterusnya ya. Kami terlibat dalam beberapa undang-undang, bahkan sekarang juga kami akan terlibat dalam perubahan undang-undang penanaman modal yang nanti ada sub terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi undang-undang penanaman modal akan dilakukan revisi, Pak. Ya, dan kebetulan kami ikut serta ya untuk mengajukan tender ya, eh, kepada BKPM gitu ya. Mudah-mudahan kami yang dimenangkan gitu ya. Biasanya kami diminta ya, khususnya dari Universitas Pajajaran diminta untuk memberikan masukan atau saran ya, harus seperti apa kalau undang-undang itu kekurangannya di mana gitu ya, masukan-masukannya. Nah, rupanya di Undang-Undang Cipta Kerja ini kami tidak pernah diundang sebelumnya, dan baru diundang itu adalah waktu akan diberlakukan PP nomor 35 gitu. Gitu. Padahal eh, konsekuensi dari PP 35 ini kan sebagai aturan yang berada di level lebih bawah dibanding undang-undang akan mengacu pada satu prinsip, yaitu ketentuan yang ada atau yang dibuat oleh pejabat yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi. Ya, tentu PP ini kan levelnya di bawah undang-undang, gitu ya. Nah, tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ya, jadi kalau bertentangan pasti yang harus dianggap tidak berlaku itu adalah PP. Ya. Maka dari itu ketika memberikan masukan tersebut, kita jujur saja, kami atau saya memberikan masukan juga terkait dengan undang-undang. Karena kalau kita memberikan masukan dari level peraturan teknis, tentu acuan undang-undangnya juga harus diberikan masukan. Gitu ya. Karena mengacu pada sana. Apalagi kalau di pengadilan, Pak Frans, saya sebagai praktisi di pengadilan untuk mengacarakan ya, mengacarakan para pihak yang ingin barangkali menyelesaikan persoalan hubungan industrial, itu rata-rata ya hakim itu mengacu pada undang-undang. Jarang hakim itu mengacu pada peraturan pemerintah, jarang mengacu pada peraturan Menteri Tenaga Kerja. Karena secara prinsip tadi, bahwa aturan atau regulasi yang lebih tinggi itu mempunyai derajat lebih tinggi. Regulasi yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan gitu ya, dengan regulasi yang ada di atasnya. Itu yang jadi problem. Jadi ya, jangan kampak Frans ya dari eh, eh, pelaku usaha gitu ya. Karena kan Pak Pran sih pasti kalau saya bilang ya levelnya manajemen ya, yang nanti akan berhadapan dengan karyawan gitu ya. Nah, itu terkaget-kaget ya. Ya kami pun di akademisi juga terkaget-kaget. Kami pun di praktisi juga terkaget-kaget dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 yang jumlahnya waktu itu yang saya terima itu ada yang berapa halaman lah gitu kan. Banyak sekali, Pak. Bahkan membaca pun belum tuntas sampai saat ini gitu ya. Belum tuntas Pak membaca sampai saat ini. Eh, karena apa? Kalau belum tuntas? Karena muncul gugatan ke MK kan. Dan diputus oleh MK. Diputus oleh MK. Yang sebetulnya kalau membaca amar putusannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya tetap berlaku gitu ya. Cuma harus diperbaiki gitu ya. Cuma harus diperbaiki. Jadi kelihatannya banyak masyarakat yang menganggap, wah ini dibatalkan ya dengan putusan MK. Tapi kalau baca amar putusannya, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku sebetulnya, gitu ya. Cuma harus dilakukan perubahan, gitu ya. Gitu. Cuma harus dilakukan perubahan. Dan Pak Frans dan kawan-kawan yang lain juga melihat bahwa perubahan yang ada, ya,
Jadi pemerintah itu cepat sekali ya dengan alasan melaksanakan atau menghormati arahan dari putusan MK, maka pemerintah mengeluarkan jurus paling jitu ya. Ya karena itu dikeluarkan oleh presiden. Itu Perpu ya. Jurus paling jitu itu. Karena Perpu ini kan sebetulnya kalau mengeluarkan saja tidak perlu persetujuan dewan gitu. Baru nanti ketika Perpu itu akan menjadi undang-undang baru minta persetujuan dewan. Jadi langkah cepat itu ya tadi mengamankan agar Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak banyak perubahan ya gitu ya. Dikeluarkanlah Perpu. Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, oke. Jadi versi pemerintah ya sudah melaksanakan ya dengan menyerap aspirasi-aspirasi, menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat gitu ya. Terutama ya terkait dengan ketenagakerjaan karena waktu itu juga ada hal-hal krusial ya terkait dengan oh, posisi tadi ya ada aturan terkait dengan jaminan eh, yang baru ya di luar jaminan yang ada terkait dengan ketenagakerjaan gitu jaminan kehilangan pekerjaan ya gitu ya itu juga baru gitu ya itu apakah memang betul-betul dunia usaha itu eh, bersedia atau tidak gitu ya itu juga karena hal baru kemudian isu krusial juga penambahan jam lembur ya dari maksimal 3 jam menjadi 4 jam per hari gitu ya. Itu juga kemudian ada yang krusial juga terkait dengan outsourcing ya terkait dengan PKWT yang kesannya itu adalah kok terlalu leluasa ya semua bidang pekerjaan itu dapat di PKWT-kan. Kesannya seperti itu. Maka dilakukan tadi penyesuaian-penyesuaian barangkali. Yang penyesuaian-penyesuaian tersebut kalau memang dibaca secara utuh ya tidak banyak berubah sebetulnya. Ya, tidak banyak berubah. Nah, Perpu nomor 2 tahun 2022 itu ini karena Perpu ini kan masa berlakunya itu tidak lama ya, hanya 1 tahun di Indonesia ya. Berdasarkan regulasi Indonesia, Perpu itu umurnya itu aja 1 tahun. Nah, jadi Perpu ini kalau mau terus berlaku ya harus jadi undang-undang. Kalau tidak ya Perpu ini tidak berlaku setelah 1 tahun. Dan semua dewan itu menyetujui gitu ya. Karena Pak Frans juga pasti melihat ya bagaimana hukum di Indonesia ini kan memang produk politik gitu ya. Begitu mayoritas itu adalah orang-orang pemerintah di dewan ya pasti lancar lah persetujuan itu. Ya. Nah, jadi saat ini yang jadi acuan adalah Undang-Undang 6 tahun 2023. Ya, 6 2023 ya. Acuan ditambah dengan aturan di Undang-Undang Tenaga Kerja yang tidak dilakukan perubahan. Ya. Nah, ini implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini terhadap Undang-Undang 13 atau saya katakan bab ketenagakerjaan itu adalah konsekuensinya ada pasal yang dipertahankan. Contoh pasal yang dipertahankan pasal 62 itu dipertahankan. Tapi ada juga pasal yang diperbaiki 61 misalkan. Kemudian ada pasal yang ditambahkan 61A gitu. Jadi, jadi kalau melihat itu makanya sekarang kalau di perusahaan gitu ya, khususnya untuk melakukan revisi terhadap company regulation atau perjanjian kerja bersama gitu ya. Tergantung nanti level eh,
levelnya di perusahaan sawit ini apakah memang peraturan perusahaan atau kerjanya kerja bersama. Ini kan memang harus mengacu pada aturan yang baru. Aturan yang baru. Nah, Bapak, maaf. ya, ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Andi. Oh, silakan Kebetulan silakan Pak memang Andi. sepertinya, ya, enggak sepertinya memang terkait dengan slide yang Bapak tampilkan. Ya. Nah, ini apakah memang masih slide-nya itu di halaman depan Pak sampul atau sudah digeser ke slide selanjutnya? Karena yang di tampilan kami masih tampilan sampul Pak. Wah, gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya